Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang Sangga Buana. Sangga Buana adalah nama salah satu gunung atau nama pegunungan yang ada di Kabupaten Karawang. Tepatnya berada di Kecamatan Tegalwaru. Sangga Buana sendiri, jika kita menunjuk dari kejauhan, itu adalah gugusan dari beberapa pegunungan yang di dalamnya banyak gunung-gunung. Dan gunung-gunung itu sendiri semuanya sudah memiliki nama masing-masing. Sangga Buana, jika kita menafsirkan arti Sangga Buana itu sendiri adalah penyangga buana. Sangga itu penyangga, buana itu adalah alam raya, alam. Jadi penyangga alam. Nah, ini yang jadi misteri sebetulnya, dan ini yang menjadi sesuatu yang harus kita jadikan bahan pemikiran. Kenapa sih di sana itu dinamai Sangga Buana, sementara di sana sudah punya nama masing-masing? Teman-teman semua dimanapun berada, orang tua kita biasanya memberikan satu nama itu tidak serta-merta tanpa arti, tanpa makna. Setiap penamaan itu pasti memiliki arti, makna, filosofis, atau apapun sejenisnya yang terkandung di dalam. Oke, teman-teman semua, saya akan coba menggali Sangga Buana dari sisi diri kita. Sangga Buana itu seperti manusia kalau cara pandang saya. Karena jika kita melihat dari kejauhan, di sana adalah Sangga Buana, tapi manakala kita sudah dekat, tidak ada satupun di sana gunung yang bernama Sangga Buana. Semua gunung-gunung yang ada di sana itu sudah punya nama masing-masing. Nah, kenapa bisa dikaitkan dengan kita? Kita kaitkan dengan diri kita. Contoh, rekan-rekan ke saya, oh itu Kang Ajay. Tapi pada saat di diri saya sendiri, semua sudah punya nama masing-masing. Dari kepala, mata, hidung, mulut, ya, semua yang ada di diri saya itu semua sudah punya nama masing-masing. Nah, itulah sebetulnya Sangga Buana. Jadi, manakala kita ingin mengetahui Sangga Buana, kita harus belajar mengetahui diri kita sendiri. Berarti Sangga Buana ini adalah satu proses gambaran untuk kita belajar mengkaji. Jika kita ingin mengetahui Sangga Buana, kita harus mengetahui diri. Dan siapa sebetulnya penyangga bumi itu sendiri? Alam kah? Atau kita manusia? Ini yang harus dijadikan sebagai catatan buat kita. Bumi itu bisa saja hancur oleh manusia. Bumi itu bisa saja lestari oleh manusia. Makanya kita sebagai orang yang memang diciptakan Tuhan dengan kesempurnaan, sudah selayaknya dan sudah sepantasnya kalau kita bisa menjaga dan melestarikan alam yang selama ini memberikan kehidupan buat kita. Nah, salah satunya adalah Sangga Buana itu sendiri. Sangga Buana itu adalah seperti halnya gambaran diri kita. Manakala kita berpikir jauh ke depan, kita bisa membaca, dalam artian bukan membaca kalimat-kalimat, tapi membaca ayat-ayat Allah yang tersirat, yang Allah simpan di alam. Nah, teman-teman semua, Sangga Buana yang kedua, sesuai dengan penamaan tadi,
sangga dan buana, penyangga alam. Ada apa sebetulnya di sangga buana itu sendiri sampai bisa punya nama seperti itu? Alam itu jangan salah, seluruh isi bumi, seluruh bumi itu adalah alam. Jadi kalau sangga buananya ada di Karawang, ini tanda-tanda besar. Ada apa dengan Karawang? Karena wilayah luas Karawang saat ini itu sangat berbeda jauh dengan Karawang yang dulu. Sebelum dipisahkan, Karawang itu luasannya itu hampir setengah Jawa Barat, bahkan 3/4 Jawa Barat itu masuk wilayah Karawang. Nah, ini yang harus kita jadikan bahan. Dari nama Sangga Buana itu sendiri, istrinya memberikan gambaran kalau seandainya alam Karawang ini rusak, dihancurkan begitu saja, dihabiskan kekayaan alam, dampak yang akan terjadi ke depan itu yang harus kita pikirkan. Bahkan mungkin karena Sangga Buana, dampaknya itu bukan hanya akan dirasakan oleh yang ada di sekitar Karawang sendiri, tapi ini bisa dirasakan oleh seluruh pengisi bumi. Sahabat semua, Sangga Buana yang ketiga, Sangga Buana memang sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ilmu pengetahuan teknologi masa kini belum bisa menembus apa itu Sangga Buana yang sesungguhnya. Merujuk pada catatan-catatan kuno yang menyampaikan atau menulis bahwa pusat pemerintahan Pajajaran dahulu itu ada di Buana Paksi Pancasila. Saya coba menelaah Sangga Buana itu sendiri. Ternyata memang posisi Sangga Buana itu ada di tengah-tengah. Satu, Sangga Buana masuk Purwakarta, Sangga Buana masuk Karawang, Sangga Buana masuk Bogor, Sangga Buana masuk Cianjur, dan kemudian wilayah perbukitan Sangga Buana juga masuk ke wilayah Bekasi. Hal ini yang sepantasnya kita pikir. Apakah ada benang merahnya dengan Pajajaran Sangga Buana ini sendiri? Jika ada, Pajajaran yang mana? Pajajaran yang Kiwari atau Pajajaran yang dulu, yang bisa dibilang zaman pra sejarah? Karena satu hal yang harus kita catat, kehidupan itu berganti, silih berganti tanpa kita sadari. Terkadang kita dengan keegoisan kita hanya berpikir hari ini pada saat kita menginjakkan kaki kita di bumi ini. Setidaknya mungkin ada orang tua kita sebelumnya, kemudian nanti yang akan datang juga akan ada anak kita, akan ada cucu kita. Kalau kita merunut panjang ke belakang, berapa dekade, berapa masa, berapa generasi, sehingga kita bisa terlahir. Ini yang pernah kita pikirkan. Yang kita pikirkan hanya sebatas dari sebuah catatan yang sudah tertulis, sementara yang tidak tertulis itu yang tidak kita pernah bahas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu diceritakan pada abad 5 Masehi. Sementara Rasul selayaknya kita ketahui itu ada 25 Rasul. Nabi Muhammad itu kalau kita gali dalam sejarah itu sebanding dengan kerajaan Tarumanegara kalau di Indonesia, karena Tarumanegara itu ada di abad 3 sampai dengan 6 Masehi. Ini luar biasa. Benar itu sejarah, walau alam, ya kan? Karena sejarah itu hanya tulisan. Kalau saya pikir sejarah itu
sebuah teori. Manakala ada sejarah baru dengan keabsahan dan tingkat akurasinya lebih bagus dan lebih bisa dipertanggungjawabkan, maka catatan sejarah yang lama akan terhapuskan. Itu sejarah. Dan bukan hal yang tidak mungkin, sejarah kali ini itu ada politisasi sejarah. Kita nggak bisa menampik itu semua. Kalau kepentingan meminta sejarahnya seperti ini, bagaimana? Bisa kita menahan? Enggak. Kita hanya bisa berupaya. Dan saya juga melangkah, kenapa? Karena saya merasa saya itu mati dalam arti kita kehilangan jejak dan kehilangan nilai-nilai yang sesungguhnya. Makanya saya coba melangkah gitu. Nah, di situlah Sangga Buana yang sesungguhnya bisa kita cari. Benar atau enggak, semuanya kembali kepada bagaimana pengetahuan kita, bagaimana cara pandang kita, dan bagaimana data dan fakta yang kita dapatkan dari apa yang memang sedang kita cari. Kalau saya meyakini memang betul, dulu pusat pemerintahannya Pajajaran itu ada di Buana Paksi Pancakarta, dan kota itu ada di Kuta Taninya. Ini adalah pendapat saya. Terlepas pendapat rekan-rekan semua, saya juga tidak pernah menang. Bahkan mungkin banyak versi, banyak pendapat, itu bagus sebetulnya. Sehingga itu menambah hasanah, masukan. Namun yang menghancurkannya adalah keegoisan biasa. Manakala kita sudah egois dengan apa yang sudah kita dapatkan, selesai semua, kelar. Yang ada apa? Bukan kita menemukan sesuatu yang memang bisa menjadi sebuah mahakarya. Bukan menjadi sesuatu yang memang nantinya bisa memberikan satu benang merah buat generasi yang akan datang. Yang ada akan memecah belah, ya, dengan keegoisannya itu. Makanya saya sangat bangga dengan banyaknya orang-orang atau banyaknya rekan-rekan yang memang bergelut di budaya, banyak rekan-rekan yang turun di sejarah, banyak rekan-rekan yang memang selalu mengangkat nilai-nilai kearifan lokal. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang memang bisa dibilang oke, keren gitu. Saya bangga dengan itu semua. Ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan itu adalah memang karena ketulusan hati, dengan niatan kita yang memang benar-benar untuk menjaga nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan juga nilai-nilai sejarah yang selama ini bisa dibilang pudar. Karawang sendiri bisa dibilang minim akan sejarah. Karawang sendiri bisa dibilang sangat minim akan catatan-catatan sejarah. Kenapa bisa demikian? Walau alam bisawab. Tinggal tanyakan saja kepada mereka-mereka yang punya kepentingan di posisi itu sendiri, atau pertanyakan kepada mereka-mereka yang punya posisi di Kabupaten Karawang itu sendiri. Karena kan setidaknya mereka harus tahu, membangun Karawang itu harusnya bisa memahami karakteristik Karawang, bisa memahami budaya Karawang, bisa memahami kearifan lokal Karawang, baru bisa membangun Karawang. Nah, itu sahabat semua dimanapun berada, Sangga Buana itu ini. Sangga Buana itu adalah sebuah mahakarya yang tersirat, yang harus setidaknya menjadi gambaran buat kita bahwa kita ini adalah manusia. Manusia ini adalah penghuni bumi. Manusia ini adalah
yang Allah ciptakan dengan kesempurnaan. Dan manusia itu adalah makhluk sama dengan yang lain makhluk. Ya setidaknya kita sebagai makhluk, kita mau belajar untuk memaknai apa yang memang ada di bumi. Satu hal yang harus kita ingat, yang tersurat itu sudah ada, namun yang tersirat itulah yang lebih baik. Karena Al-Quran itu ada dua yang harus kita pelajari, Al-Quran yang tersurat dan Al-Quran yang tersirat. Manakala kita hanya mempelajari yang tersurat, tidak akan balance, pasti tidak akan seimbang. Pelajarilah juga yang tersirat, biar kita bisa betul-betul memahami apa yang memang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Sahabat semua, kalau memang ada hal lain dari Sangga Buana itu sendiri, mungkin kita bisa melihatnya hanya dari sisi mistiknya, dari sisi mitosnya, dari sisi ketinggiannya, dan lain-lain. Namun di kehidupan ini banyak yang harus kita gali dan harus kita pelajari. Mungkin ini adalah bagian kecil yang bisa saya sampaikan buat rekan-rekan semua. Karena bagian besarnya itu ada di dalam diri kita sendiri masing-masing, dan ada di alam yang selama ini masih ada. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.